Yuk teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan taqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Ya teman-teman, pada kali ini Ibu Guru akan memberikan materi pembelajaran kita tentang anggota tubuh ke teman-teman ya. Ya, semua kita diciptakan Allah dengan lengkap ya, mulai dari kepala sampai kaki. Nah, makanya kita patut bersyukur kepada Allah karena kita sudah diciptakan dengan sebaik-baik ciptaannya. Teman-teman, bagaimana kita menjaga ciptaan Allah ini? Bagaimana kita merawat tubuh kita supaya tetap lengkap, tetap bagus teman-teman ya. Iya, untuk merawat tubuh kita, anggota tubuh kita agar tetap terawat dengan baik, sebaiknya kita melakukan perawatan, yaitu dengan cara mandi 2 kali sehari teman-teman ya, untuk menjaga kebersihan badan. Nah, semua anggota tubuh kita harus kita jaga, kita rawat sebaik mungkin ya. Bagaimana dengan merawat mata? Ya, sebaiknya kalau mata itu agar tetap sehat, pertama kita makan makanan bergizi teman-temannya yang mengandung banyak vitamin A seperti sayur, buah. Kemudian jangan lupa minum vitamin A ya. Ya, untuk menjaga penglihatan kita agar tetap terang, agar tetap bagus. Hindari juga melihat HP terlalu lama atau TV terlalu lama. Atur jarak kita menonton TV dan jarak melihat HP. Atur pencahayaan ketika kita melihat HP teman-temannya. Bagaimana dengan merawat gigi dan mulut? Iya, tentu dengan membersihkan gigi banyak ya. Dengan membersihkan, bisa sikat gigi dengan pasta gigi ya, pagi, sore, malam menjelang tidur, selesai makan. Nah, kalau ada gangguan giginya jangan lupa ke dokter teman-teman ya. Hindari makanan yang manis-manis yang bisa merusak gigi kita. Oke. Nah, mulut kita juga harus tetap dijaga supaya tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap ya. Karena mulut kita juga tempat penyakit. Bagaimana menjaganya ya? Ya, kita jangan terlalu makan makanan yang sangat panas atau yang sangat dingin teman-temannya, agar semua perasa kita, lidah yang ada di dalam mulut ini tidak rusak. Nah, kalau ada tumbuh jamur di sekitaran lidah kita, kita bersihkan pakai tongue cleaner namanya ya, pembersih lidah. Nah, di situ kalau ada aroma tidak sedap juga, itu ada obat-obat kumur ya, betadine dan sejenisnya itu teman-teman ya. Bagaimana merawat tangan, kaki semuanya ya, tentu dengan kita menghindari hal-hal yang membahayakan diri kita ya, menghindari benda-benda berbahaya seperti pisau, silet, gunting, supaya kita tidak terluka. Atau menghindari tempat-tempat berbahaya itu seperti jangan bermain di jalan raya atau di tempat yang sangat berbahaya yang bisa mencelakai diri kita. Nah, kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri teman-teman ya. Iya, supaya semua apa yang sudah diberikan Allah kepada kita ini tetap utuh dan terawat dengan baik. Nah, itu jangan lupa jaga kesehatannya, jaga semuanya, mulai mata, hidung, kepala, telinga. Nah, kalau menjaga telinga itu teman-teman, sebaiknya jangan terlalu sering dikorek-korek ya, jangan terlalu sering ya. Kemudian jangan mendengar kata-kata suara yang sangat keras, menghindari mendengar suara yang sangat keras. Kalau mendengar HP itu yang kecil-kecil saja ya suaranya.
Kemudian hindari pemakaian headset terlalu lama ya, terlalu sering. Jangan pakai headset kecil-kecil, jangan pakai headset ya. Nah, itu akan merusak telinga kita. Bersihkan semua anggota tubuh kita secara teratur. Insya Allah semuanya akan bagus teman-teman ya. Mata kita terang, mulut kita harum, gigi kita juga putih, bersih teman-teman ya. Nah, kalau ada yang lubang-lubang giginya itu apa? Silakan ke dokter yang berlubang giginya, yang mau ada giginya yang salah tumbuh atau bagaimana itu bisa dibawa ke dokter teman-teman. Aku punya tangan dan kaki dari Allah, itu sudah pasti. Apa guna semua ini agar dapat berdiri sendiri, mau makan sendiri, mau tidur sendiri, mau menulis sendiri, ke sekolah berangkat sendiri. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang maha kuasa. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya pipi, kamu juga punya. Aku punya tangan, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Daun telinga, mata, hidung, mulut, pinggul digoyang, yang digoyang-goyang, aduh asyiknya. Yang digoyang-goyang, aduh asyiknya. Menjumpai ayah bunda di rumah dalam pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan dalam situasi pandemi ini. Kami mohon kesabaran ayah bunda dan kerjasama yang baik dalam melakukan PJJ ini. Dalam situasi yang tidak menentu ini, kami harapkan kita semua bisa menjaga kesehatan kita, bisa menjaga pola hidup sehat kita bersama anak-anak kita di rumah. Oke, semangat anak-anakku di rumah. Ibu guru kali ini mengirimkan beberapa tugas sekalian, yaitu ada 8 tugas untuk kita lakukan dalam 1 minggu ya. Di antaranya ada mengamati gambar seperti ini yang sudah kalian terima ya. Di situ mengamati gambar, ya ini memberikan tanda checklist ya pada kegiatan yang menggunakan kaki yang di sini ya. Di sini diberikan tanda checklist, ada kotak kecilnya di sini. Kegiatan apa saja yang menggunakan kaki teman-teman ya. Nah di sini, oke. Kemudian tugas selanjutnya ada melengkapi gambar anggota tubuhku. Nah, di sini ada pola ya yang akan kalian isi. Menggunting dulu teman-teman ya, digunting dulu. Ada matanya, ada alisnya, ada mulut, ada lidah, ada telinga. Terus kemudian ditempel di sekitaran wajah ini ya. Oke teman-teman, sudah mengerti? Nah, nanti kalau kasih lemnya sedikit saja ya, biar sedikit supaya tidak becek ya pekerjaannya. Di sini ada lagi menggunting. Nah, kalau ini menyusunnya ya teman-teman, digunting dulu.
digunting dulu, kemudian akan ditempel di satu kertas yang sudah ibu guru titipkan di situ. Nah, disusun ya. Kepalanya jadi atas, kemudian tubuhnya, kemudian tangannya, kakinya. Oke ya, seperti menjadi suatu gambar yang utuh yang kalian lihat biasanya ya. Ya, ini menggunting dan menempel, menyusun juga. Nah, kemudian ada kegiatan menyambung, sambungkanlah. Ini ada kegiatan sosial emosional ya, ayah bunda. Di sini ada gambar ekspresi wajah. Ketika melihat temanmu dibully ya atau diejek, bagaimana gambaran wajahmu, ekspresimu? Apakah senang? Apakah sedih? Apakah menangis? Nah, di situ akan anak-anakku warnai ya di jalan menuju ekspresi wajah yang marahkah atau menangiskah atau gembira. Nah, biasanya kalau kita melihat teman kita mengejek teman kita yang lainnya, biasanya kita sedih ya teman-teman ya. Ya, biasanya kita sedih atau sedikit kesel, marah gitu. Kalau ada yang gembira melihat temannya mengejek teman, berarti dia itu seperti teman itu yang suka membuli-buli ya. Nah, jadi kalian anak-anak harus tahu ya, membuli itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oke teman-teman ya. Nah, ya bunda ya, mohon pendampingannya di situ. Jangan semua jalan itu diwarnai teman-teman ya. Jangan semua jalan menuju wajah itu diwarnai. Tapi pilih salah satu ekspresi wajahmu ketika melihat temanmu mengejek teman ya. Oke. Di sini ada kegiatan di kognitif atau pengetahuan. Ayah bunda, di sini anak-anak kita akan bekerja dengan sangat santai ya. Di sini ada konsep bilangan dengan gambar. Mari menghubungkannya dengan menarik garisnya. Nah, kegiatan ini kelihatannya bagi orang dewasa adalah sangat sepele, tapi untuk anak-anak kita ini adalah kegiatan yang luar biasa ya. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu di rumah untuk selalu memberikan motivasi dan semangatnya ketika anak kita melakukan tugasnya ya. Oke, terima kasih Ayah Bunda. Yaitu tadi bunda, kemudian ada tugasnya lagi di sini, yaitu mengenal jenis kelamin atau nama yang biasanya kita sematkan pada anak perempuan dan anak laki. Di sini ada pilihan nama untuk siapa yang biasanya ya. Nah, ada perintahnya di situ, siapakah nama anak perempuan. Nah, ini adalah tahap evaluasi dalam tema diri sendiri ya ayah bunda ya. Kemudian di sini juga ya. Nah, ada pilihan nama di sini, Ani, Joni, kemudian Doni, Ana. Nah, di situ ada A B C D untuk dipilih ya. Dilingkari saja itu bunda ya. Nah, di sini kemudian ada pertanyaan di bawahnya, berapakah jumlah huruf pada nama anak di bawah ini. Nah, ayah bunda akan menghitung bersama anak Adita ya, akan menghitungnya bersama-sama. Ingat satu hal ayah bunda, ketika kita merasakan ada suatu rasa kesal pada anak kita ketika sulit memahami atau apa ya, ingatlah selalu menarik nafas dulu, kemudian tenangkan diri ayah bunda. Jangan sampai anak kita menjadi lampiasan emosi kita. Ingat satu hal lagi, anak kita adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga sebaik mungkin, karena kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di yaumil qiyamah. Bagaimana kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, bagaimana kita menjaga amanah itu dengan sebaik mungkin. Oke ya bunda, kemudian ada lagi tugasnya di sini menghitung ya. Ini masih aspek perkembangan kognitifnya ya bunda ya. Di sini anak-anak akan mengisi, kalau ini ya, mengisi kotak-kotak kosong ini dengan angka 1 sampai dengan jumlah yang sesuai ya bunda ya.
Nah, dalam menulis ini anak-anak kita biasanya agak kesulitan masih Bunda ya. Anak-anak kita ini masih dalam tahap pengenalan. Jadi kalau tulisannya masih tidak seperti yang kita harapkan, tidak apa-apa ya Bunda ya. Yang penting dia menggerakkan tangannya itu ya. Mau dan berani melakukan kegiatan ini adalah sesuatu hal yang sudah bagus, sudah luar biasa. Adapun hasilnya itu tidak apa-apa, dia mau jelek, dia mau bagaimana, pokoknya itu adalah hasilnya anak-anak kita ya. Nah, di situ kalau dia merasa kesulitan, sebaiknya boleh ayah bunda pegangin tangannya, kemudian lakukan dengan pelan-pelan ya, jangan sambil marah ya bunda ya. Yuk. Nah, untuk melatihnya lagi dalam motorik halusnya ini ada juga kegiatan yang kami kirimkan. Di sana ada permainan dot to dot namanya ya, menghubungkan titik-titik atau menebalkan garis putus-putus. Di sini menebalkan garis putus-putus yang berupa angka yang ke 1 sampai 10. Nah, dalam melakukan ini anak-anak tidak sekaligus ayah bunda ya, karena kegiatan ini adalah 1 minggu. Misalnya anak-anak kita mampunya hanya menirukan angka 1 pada hari ini atau pagi ini, tidak apa-apa ya bunda ya. Kemudian dilanjutkan nanti siang atau nanti malam lagi, tidak usah sekaligus ya bunda. Nah, kalau anak kita mampu sekaligus ya alhamdulillah ya, luar biasa. Tapi kalau tidak mampu, ini adalah dikerjakan setiap hari ini selama 1 minggu, oke ya bunda ya. Nah, dalam perkembangan anak-anak kita di usia TK ini adalah dia sedang belajar sambil bermain ayah bunda ya. Dalam belajarnya itu harus dia merasa senang dulu. Ketika dia tidak senang, dia tidak akan menerima pelajaran kita atau tidak akan menerima pengalaman belajar yang kita berikan pada mereka. Nah, makanya ciptakan dulu situasi yang menyenangkan bagi dia. Makanya di TK itu ayah bunda sering melihat kami bermain-main. Kenapa? Karena kami menjaga moodnya dulu, baru kami akan menyampaikan beberapa materi pembelajaran. Seperti itu ayah bunda ya. Nah, kami akan mengenalkan juga di TK itu, kami akan menginformasikan juga kepada ayah bunda bahwa pembelajaran di TK itu yang meliputi aspek nilai agama dan moral anak ya. Kemudian ada sosial emosionalnya, ada fisik motorik, ada kognitif, ada bahasa, dan juga seni. Nah, ada 6 atau lingkup perkembangan yang dikembangkan di TK itu ya bunda ya. Nah, kalau nilai agama dan moral itu ayah bunda bisa membiasakan anak-anak kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti mengucapkan salam kepada ayah bunda atau orang-orang di rumah. Kemudian membiasakan anak-anak membaca doa sebelum melakukan kegiatan, setidaknya membaca basmalah dulu ya sebelum melakukan kegiatan, dan membaca hamdalah sesudah melakukan kegiatan, dan mengajarkan beberapa doa-doa pendek untuk anak-anak kita. Nah, kemudian banyak sekali indikator-indikator yang ada dalam nilai agama dan moral itu. Bagaimana anak mengenal agamanya melalui kegiatan-kegiatan ibadah kita sehari-hari ya. Nah, anak-anak kita libatkan dalam kegiatan ibadah kita seperti sholat 5 waktu, kemudian memberikan kepada orang miskin, berbagi, dan lain sebagainya ya ayah bunda ya. Mari kita libatkan anak-anak kita dalam setiap pekerjaan-pekerjaan baik kita. Nah, bagaimana terus untuk fisik motoriknya? Lakukanlah latihan-latihan ringan kepada anak-anak kita, mulai gerakan tangannya dilentingkan atau dilenturkan. Boleh mengajaknya senam dengan menyetelkan video atau apa ya. Nah, anak-anak kita ini tidak akan menghambat pekerjaan kita ya bunda ya, jangan khawatir. Nah, libatkan dia dalam setiap aktivitas kita, maka di sana mereka belajar ya. Dalam setiap aktivitas kita dia itu ada, walaupun sedikit terganggu mungkin ayah bunda, tapi
Ingat satu hal, bahwa memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada anak-anak kita akan selalu diingat sampai dia tua nanti, bagaimana kita, hubungan kita dengan dia. Itu Bunda ya. Ya, semogalah ayah bunda semuanya selalu diberikan kesehatan, kesabaran dalam mendampingi anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Kami dari pihak sekolah TK Negeri Pembina Pringgabaya mohon maaf atas situasi dan kondisi ini, karena situasi ini menyebabkan tugas-tugas kami sedikit terlimpahkan kepada wali-wali murid kami. Itu bukan kemauan kami ya ayah bunda ya. Mudah-mudahan situasi ini semoga cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yang normal kembali. Semangat belajar dari rumah teman-teman semuanya, ayah bunda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.